Mayor Infantri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA, adalah seorang ketua umum Partai Demokrat. Sebelum menjadi ketua umum Partai Demokrat, sebelumnya AHY berkarir sebagai seorang militer, yaitu seorang TNI. AHY lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pejuang. Bapak dan kakeknya adalah seorang jenderal dan juga bapaknya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang menjabat dalam 2 kali periode. Jiwa kepemimpinan AHY sudah terlihat sejak AHY masuk sekolah menengah pertama, yaitu bersekolah di SMP Negeri 5 Bandung. Pada saat itu, AHY mendapatkan tugas sebagai kapten tim basket dan juga ketua seksi bidang keolahragaan. Setelah AHY lulus sekolah menengah pertama, AHY melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Taruna Nusantara Magelang. Ketika bersekolah di SMA Taruna Nusantara, AHY sangat aktif dalam organisasi dan jiwa kepemimpinannya semakin terlihat, yaitu pada saat itu AHY mengemban tugas sebagai ketua OSIS. Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, AHY fokus untuk meraih cita-citanya sebagai seorang prajurit, yaitu AHY masuk di Akademi Militer. Dalam mengabdi sebagai seorang prajurit, AHY banyak sekali menjadi komandan. Di antaranya yaitu menjadi komandan peleton di Batalion Infanteri Lintas Udara. AHY juga mengemban tugas sebagai perwira seksi operasi kontingen Garuda. AHY juga mendapatkan amanah sebagai komandan kompi di Yonif Linut 305 pada tahun 2007. AHY juga memperoleh penghargaan sebagai komandan kompi terbaik di jajaran Divisi Infanteri 1 Kostrat. AHY juga ditugaskan sebagai komandan batalion atau danyon di Infanteri Mekanis 203 Arya Kemuning, yaitu salah satu pasukan elit pengaman ibu kota negara. Setelah 16 tahun berkarir di militer, pada tahun 2017 AHY mengambil langkah untuk pensiun dini, yaitu masuk untuk melanjutkan karirnya di dunia politik. Alasan AHY keluar dari pengabdian dalam dunia militer yaitu pada saat 2017 sekelompok partai politik mengusung AHY untuk dicalonkan sebagai Pilgub Jakarta. Pada saat itu, karena memang dalam anggota sekelompok partai politik tersebut tidak ada kandidat anggota yang dicalonkan, maka sekelompok partai politik tersebut harus mengusung dari anggota luar partai politik, yaitu memilih AHY. Dengan memutuskan untuk mengakhiri ikatan dinasti TNI di usia muda dan maju di Pilgub DKI, AHY paham akan kondisi dan konsekuensinya. Tetapi pada saat itu dalam pemilihan Pilgub DKI 2017, AHY kalah, dan setelah AHY kalah, AHY melanjutkan karirnya di dalam dunia politik, yaitu masuk dalam Partai Demokrat. Setelah AHY dinilai karirnya cukup baik dalam dunia politik, AHY diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pada periode 2020 sampai periode 2025. Makna kepemimpinan menurut Agus Harimurti Yudhoyono yaitu pemimpin adalah seseorang yang bisa mempengaruhi atau mengajak orang lain yang ada di sekitarnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya menuju tujuan besar organisasi. Dan AHY juga berpendapat, yaitu karena dengan kepemimpinan seseorang bisa membawa organisasinya, bisa membawa masyarakatnya maju ke kondisi yang lebih baik dibandingkan hari ini.
Setelah saya membaca jurnal maupun artikel, yaitu yang menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah keinginan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin diinginkan dalam kelompok. Jadi, menurut saya antara makna kepemimpinan menurut AHY dengan makna kepemimpinan yang saya baca di buku itu sudah berkesinambungan atau sudah cocok. Dalam memimpin, AHY mempunyai sifat yaitu bagaimana bersikap tegas tetapi tidak kasar, dan juga bersikap baik tetapi tidak lemah. Yang artinya, di suatu sisi, kita harus tegas dalam menegakkan aturan, disiplin, menaati tata tertib, dan menaati norma-norma yang ditegakkan dalam suatu organisasi. Tetapi kita juga harus mempunyai sifat kemanusiaan, yang artinya seorang prajurit atau seorang kader partai juga hanya manusia biasa. Tapi kita juga harus mempunyai sifat kemanusiaan, yang artinya seorang prajurit atau seorang kader partai harus selalu tampil prima. Tetapi kita harus tahu seorang prajurit atau seorang kader partai hanyalah manusia biasa yang mempunyai masalah dalam sehari-hari. Dan AHY juga mempunyai sifat atau mempunyai prinsip dalam kepemimpinannya, yaitu mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara, tidak mengenal batas waktu dan tidak mengenal wilayah penugasan. Yang artinya setelah AHY pensiun dari TNI dan melanjutkan dalam karir politik, AHY tetap bisa memimpin dan sudah ditunjukkan dalam karirnya. Sekarang karirnya sudah baik, dia bisa ditunjuk sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gaya kepemimpinan AHY tegas dan penuh konsep. Muda adalah kekuatan menurut AHY, bahwa anak muda mampu, di mana umur tidak menjadi tolak ukur seseorang mampu membuat negara ini semakin maju. Menurut AHY, memimpin yang benar bagi AHY yaitu lebih banyak mendengar, merangkul, menganalisa, dibahas dengan statistik, baru menyampaikan solusinya. AHY adalah seorang tipikal pemimpin yang memupuk rasa kepercayaan dirinya dari pendukung. Gaya kepemimpinan AHY lebih cenderung menjelaskan bahwa anak muda mampu, di mana umur tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk membuat negara ini semakin maju. AHY mengatakan bahwa bagi orang-orang pesimis, muda diartikan sebagai kurang pengalaman, kurang sabar, kurang teliti, dan juga serba kurang. Tetapi bagi orang-orang yang optimis, muda adalah kekuatan. Muda bukanlah usia, tetapi kekuatan pemikiran dan tindakan. Menurut AHY, bahwa anak muda itu lebih energik, lebih gesit, lebih idealis, dan lebih memahami tantangan milenial saat ini. Dan hal-hal tersebutlah yang diterapkan oleh AHY. AHY pun mengajak anak muda untuk berani bersuara dan melakukan aksi-aksi nyata yang dapat berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Setelah saya menjelaskan gaya kepemimpinan yang sudah diterapkan oleh AHY, menurut saya gaya kepemimpinan AHY yaitu masuk dalam gaya kepemimpinan karismatik dan gaya kepemimpinan transformasional. Dalam gaya kepemimpinan karismatik terdapat karakteristik pokok. Yang pertama yaitu visi dan artikulasi, yang artinya AHY telah menunjukkan visi dengan sasaran ideal yang berharap masa depan itu lebih baik.
dari saat ini dan mampu mengklarifikasi pentingnya visi yang dapat dipahami oleh orang lain. Dan juga ada resiko personal. Pemimpin karismatik bersedia menempuh atau menerima resiko personal yang tinggi. Saya sering mendengarkan ketika AHY melakukan orasi atau pidato yang sering saya tonton di medsosnya, yaitu di Instagram pribadinya. AHY menjelaskan bahwa sebaik apapun kita memimpin, orang pasti tidak menyukainya, yaitu ada salah satu orang yang tidak menyukainya, yang artinya dalam kalimat tersebut AHY sudah bisa menerima resiko personal. Yang ketiga, ciri yang dimiliki seorang pemimpin karismatik yaitu peka terhadap lingkungan. Saat ini AHY telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Saya melihat banyak videonya yang diunggah di akun media sosialnya, yaitu di Instagram. AHY sering berkeliling Nusantara, yaitu dari Aceh sampai Papua. AHY selalu mendengarkan aspirasi rakyat atau keluh kesah yang dirasakan oleh rakyat, yang tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa AHY peka terhadap lingkungan. Yang keempat yaitu kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. Pemimpin karismatik sangat pengertian terhadap kemampuan orang lain dan terhadap kebutuhan pengikutnya. Yang keempat yaitu ciri sifat yang dimiliki seorang pemimpin karismatik, yaitu kepekaan terhadap kebutuhan pengikut. AHY sudah menerapkan sifat tersebut dalam kepemimpinannya. Dalam menjadi seorang pemimpin, AHY telah menerapkan 5 teknik dalam memimpin, yaitu teknik pematangan dan penyiapan pengikut, teknik human relation, teknik sistem komunikasi yang cocok, teknik penyediaan fasilitas, dan teknik menjadi teladan. Teknik pematangan dan penyiapan pengikut adalah pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinan harus berusaha melakukan pematangan dan penyiapan pengikut agar para bawahannya dapat mengikuti keinginan pemimpin di dalam proses tujuan organisasi. Yaitu dalam militer, AHY selalu menjelaskan atau AHY selalu memberikan instruksi, memberikan contoh ketika akan melaksanakan tugas. Dan dalam partai politik, dalam Partai Demokrat, AHY selalu memberikan pelatihan kepada para kader-kader Partai Demokrat yang sering saya lihat, yaitu pelatihan yang dilakukan melalui Zoom meeting. Dan AHY ketika akan ada pemilihan gubernur, pemilihan bupati, AHY selalu menemui para kader-kader dan memberikan dukungan moral maupun dukungan yang lainnya. Yang kedua yaitu teknik human relation. Yang dimaksud dengan teknik human relation adalah rangkaian atau proses kegiatan memotivasi bawahan melalui pemberian motivasi atau dorongan agar mau bergerak ke arah yang dikehendaki. Yaitu yang artinya tadi ketika akan ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan kader tersebut masuk dalam Partai Demokrat, AHY selalu menemui dan memberikan motivasi, memberikan dukungan. Yaitu teknik menjadi teladan. Teknik menjadi teladan merupakan teknik yang digunakan untuk memimpin dalam menggerakkan dan mempengaruhi bawahannya. Dalam teknik ini, seorang pemimpin berusaha menjadikan dirinya panutan dan teladan bagi orang lain, sehingga bawahannya akan mengikuti keteladanan tersebut.
yaitu dalam memimpin AHY sudah menerapkan teknik menjadi teladan dalam dunia militer dan juga dunia politik. AHY selalu bersikap baik agar menjadi teladan bagi anggotanya. Yang terakhir yaitu teknik penyediaan fasilitas, yang artinya untuk meningkatkan kemampuan anggotanya di dalam melaksanakan tugasnya, maka seorang pemimpin harus memperhatikan kebutuhan akan fasilitas kerja yang diperlukan oleh anggotanya sehingga akan tercapai hasil kerja yang optimal. Dalam dunia militer, AHY selalu menerapkan atau selalu menyuruh anggotanya untuk latihan. Dalam latihan tersebut tentunya juga ada fasilitas. Tidak mungkin seorang AHY menyuruh anggotanya untuk melakukan latihan kalau tidak ada fasilitas yang disediakan. Dan tentunya dalam partai politik AHY juga sudah menyiapkan fasilitas yang baik untuk para kader-kadernya. Dalam memimpin, AHY juga telah menerapkan beberapa unsur-unsur kepemimpinan, yaitu adanya pemimpin, adanya pengikut, adanya sifat atau perilaku tertentu, adanya situasi dan kondisi tertentu. Adanya pemimpin adalah pemimpin itu sendiri adalah unsur utama kepemimpinan yang akan menjadi pendorong atau mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang lain, sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi dan menguntungkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu dalam sebuah organisasi AHY sudah menjadi komandan Danyon, yaitu komandan batalion, dan juga AHY menjadi pemimpin ketua umum Partai Demokrat. Yang kedua adalah adanya pengikut, yaitu adanya pengikut, yakni seseorang atau sekelompok orang yang mendapat dorongan atau pengaruh sehingga bersedia dan dapat melakukan berbagai aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam militer, ketika AHY menjabat sebagai komandan batalion, yaitu tentunya AHY memimpin prajurit-prajurit yang ada di dalam batalion tersebut. Dan juga dalam sebuah partai, AHY menjadi ketua umum Partai Demokrat. Dikatakan sebuah partai yaitu jika tentunya dalam sebuah partai tersebut ada anggotanya dan juga ada kader-kadernya. Yang ketiga yaitu adanya sifat ataupun perilaku tertentu. Adanya sifat ataupun perilaku tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong ataupun mempengaruhi seorang atau sekelompok orang. Yang artinya AHY telah mempunyai sifat yang baik dalam kepemimpinan. Yang keempat yaitu adanya situasi dan kondisi tertentu, yaitu dalam sebuah organisasi tersebut membutuhkan seorang pemimpin dan dalam organisasi tersebut sudah menunjuk AHY sebagai seorang pemimpin. Terima kasih.